Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kearifan lokal mengenai suku Sasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Triadiana dengan NIM 4512421008 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Materi pembelajaran yang akan dibahas yaitu penjelasan suku Sasi, alam dan lingkungan suku Sasi, kearifan lokal suku Sasi, dan ajaran suku Sasi. Tradisi Sasi. Masyarakat di Kepulauan Maluku memiliki upaya dalam mengkonservasi sumber daya alam yang ada dalam bentuk kearifan lokal yang disebut dengan Sasi. Sasi merupakan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di darat dan laut yang dihasilkan masyarakat adat Maluku yang akhirnya menyebar ke beberapa daerah di Papua Barat. Masyarakat melakukan Sasi agar sumber daya alam baik di darat dan di laut dapat terjaga hingga periode atau jangka waktu tertentu. Dengan begitu, kelestarian sumber daya alam terjaga, produksi semakin bertambah, dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dampak positif dari diadakannya tradisi Sasi ini adalah untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam agar lebih lestari, sedangkan dampak negatif yang dapat terjadi apabila tradisi ini tidak ada, yaitu akan terjadi eksploitasi sumber daya alam, sehingga akan mengganggu ketersediaan sumber daya alam di lingkungan mereka, serta dapat menimbulkan adanya konflik karena perebutan sumber daya alam antar masyarakat. Oleh karena itu, Sasi ini ditetapkan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengelola dan bijaksana hasil laut maupun hasil pertanian ataupun perkebunan, dan apabila panen hasilnya dapat dibagi dengan rata sesuai peraturan yang telah dibuat. Dalam tradisi Sasi, pelaksanaannya dikoordinir oleh lembaga adat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan keputusan yang disebut dengan kerapatan dewan adat atau dikenal dengan istilah Samiri. Kemudian alam dan lingkungan tradisi Sasi. Menurut sejarahnya, Sasi di Maluku telah ada sejak dahulu kala dan merupakan komitmen bersama baik oleh masyarakat maupun tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Segala pemeliharaan sumber daya alam diawasi oleh lembaga-lembaga adat seperti Raja, Kepala Soa, Saniri, Kawang, dan Marinyo. Namun, yang lebih berperan dalam pemeliharaan sumber daya alam ini adalah Kewang atau anak-anak Kewang, yang berfungsi sebagai polisi hutan. Kewang memegang peranan yang penting karena merupakan satu unsur pemerintahan yang bertugas untuk menjaga lingkungan baik di darat maupun di laut dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dalam tradisi ini terdapat buka tutup Sasi. Dalam pelaksanaannya terdapat dua istilah penting dalam Sasi, yaitu buka Sasi dan tutup Sasi. Buka Sasi adalah saat masyarakat diperbolehkan untuk memanen atau mengambil suatu sumber daya yang telah disasi. Sedangkan tutup Sasi adalah ketika sumber daya tersebut dilarang untuk dipanen dan akan dilindungi kembali oleh hukum Sasi. Pembagian hasil dari buka Sasi diberikan kepada masyarakat, namun hasil yang diberikan kepada masjid atau gereja, raja, kewang, anak yatim piatu, dan para janda 2 kali lebih banyak daripada jatah masyarakat pada umumnya. Kemudian contoh Sasi yaitu Sasi ikan lomba. Pelaksanaan Sasi ikan lomba berbeda-beda sesuai dengan daerahnya. Sasi dibuka dengan berbagai macam ritual, namun memiliki prinsip yang sama. Marinyo akan memberitahu kepada seluruh desa bahwa Sasi akan segera dibuka. Lalu Kewang diikuti dengan tokoh agama akan membuka Sasi dengan membacakan doa-doa atau mantra-mantra. Masyarakat percaya dengan doa-doa atau mantra-mantra yang diucapkan oleh tokoh agama memiliki kekuatan spiritual yang akan melindungi wilayah yang disasi tersebut. Sasi ikan lomba dimulai setelah 5-7 bulan sejak pertama kali terlihat. Lalu Kewang akan menentukan waktu untuk membuka Sasi pada rapat mingguan yang nantinya akan dilaporkan kepada raja. Kemudian ada contoh Sasi yaitu Sasi Teripang. Pembukaan Sasi Teripang berbeda di masing-masing daerah.
Namun, kesamaan di masing-masing daerah adalah sasi teripang akan dibuka jika terdapat permintaan atau kebutuhan masyarakat yang mendesak, baik untuk urusan desa maupun keagamaan. Di Desa Kuai, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram bagian timur, sasi teripang dibuka saat musim teripang, yaitu pada saat musim angin timur. Sedangkan di Desa Porto, bagian utara Pulau Sapura, Kabupaten Maluku Tengah, sasi teripang dibuka hanya saat 1 bulan Oktober selama 2 minggu. Sedangkan 11 bulan merupakan waktu tutup sasi. Pembagian teripang dilakukan pada malam hari karena teripang bersembunyi di dalam atau di antara karang. Pada malam hari, teripang akan muncul di permukaan sehingga lebih mudah dalam memanen. Kemudian dalam tradisi sasi terdapat aturan-aturannya. Yang pertama yaitu sasi laut. Peraturan ada di mana masyarakat dilarang mengambil hasil laut yang ditentukan di suatu wilayah adat dalam jangka waktu tertentu hingga ritual pembukaan sasi tiba. Hal ini bertujuan agar sumber daya laut yang dilindungi punya cukup waktu untuk berkembang biak sehingga hasil panen akan lebih banyak dan akan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Yang kedua adalah sasi sungai. Dalam sasi sungai terdapat beberapa larangan. Yang pertama, larangan mencuci di sungai, larangan perahu menyalakan mesinnya saat melintasi sungai, larangan kepada kaum laki-laki agar tidak bercampur dengan perempuan saat mandi di sungai, pohon-pohon di sekitar sungai juga dilarang untuk ditebang. Sedangkan untuk sasi hutan, larangan untuk mengambil dan memanfaatkan hasil hutan, baik buah, kayu, ataupun dari tanaman-tanaman di kebun atau di hutan. Tanaman yang bisa dikenakan sasi adalah pohon kelapa, cengkeh, pala, rotan, dan damar, ataupun tanaman yang memiliki umur yang panjang dan dianggap berharga. Selama ini, sasi bisa berjalan baik karena adanya kelompok yang menjaga kesepakatan atau sasi yang disebut dengan kewang. Dan ada keyakinan dalam masyarakat jika kesepakatan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan kualat atau dampak buruk bagi melanggar sasi sama halnya dengan adat yang lain. Maka sanksi-sanksi atas pelanggaran adat sasi dilaksanakan oleh penguasa negeri dan arwah leluhur. Sanksi yang paling berat adalah sanksi yang diikuti waktu dahulu atau sanksi yang diberikan oleh arwah. Oleh karena itu, orang sangat takut untuk melanggar sasi. Bila mana ada yang melanggar sasi, yaitu melakukan pengambilan tanaman atau hasil laut pada masa tutup sasi, maka hukuman diberikan oleh pemerintah negeri, yaitu raja, dan perangkat negeri kepada si pelanggar adalah dilangkap, yaitu dipertontonkan di hadapan masyarakat umum dan mendapat hukuman fisik lainnya seperti cambuk, dikenakan denda, kerja paksa, dan dikucilkan dari tengah kehidupan masyarakat. Kemudian, kesimpulan yang dapat kita ambil dari tradisi sasi ini adalah tradisi sasi merupakan hukum yang menyatu ke dalam tradisi masyarakat Maluku. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Meskipun sasi lebih merujuk pada larangan-larangan yang mengambil hasil laut atau darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Masyarakat juga tidak keberatan menjalankan tradisi tersebut. Ada banyak jenis sasi yang diberlakukan di Maluku. Sasi yang diberlakukan di laut, sungai, atau kali, hutan, maupun pantai. Masyarakat ada di sana terus menjalankan tradisi sasi agar senantiasa terjaga keberadaannya, serta menjaga pelestarian lingkungan agar tidak terjadi kelangkaan yang nantinya tidak akan dinikmati anak cucu di masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.